bisa lah. Lek kowe gelem ya silakan. Nek aku ora aku banget. Usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Gak usah gaya. Halo guys. Hari ini ada suguhan yang menarik ya. Ini gubernur aneh ya, sama gubernur nyeleneh. Kalau gubernur aneh itu menyimpang ya, menyimpang dari tupoksi. Jadi aneh-aneh ya. Aneh-aneh itu mengarah ke yang negatif ya, atau melakukan sebuah kebodohan ya. Tapi kalau nyeleneh itu CJDW ya, masih ada konotasinya mengarah ke positif. Iki Gubernur Kang Deddy Mulyadi ki nyeleneh ya. Masih yo nggawe pakaian dinas ketemu wong miskin, nah, dia langsung turun ya. Maksudnya apa? Dia memang menjaga hati. Jadi menjaga hatinya agar menjadi bupati tadi, menjadi gubernur tadi tidak lupa daratan ya. Dengan cara yang dia lakukan ya. Pernah dalam satu upacara ya, ada orang miskin ya nonton, sementara hidangan di depannya Bapak Aing ini ya masih banyak yang nggak kemakan. Itu langsung sama KDM ya diambil dikasihkan ke orang miskin. Ini kan nyeleneh ya kan. Tapi nyeleneh ini mengarah ke yang positif ya. Tapi kalau ini gubernur Jawa Tengah ini aneh ya, sampai nyindir ya gubernur lain ya, yang katanya ketemu wong miskin ngonten. Ini memalukan sekali menurut saya ya. Mungkin warga Jawa Tengah ini malu ya punya gubernur seperti yang sekarang ini ya. Saya kira malu ya gubernur. Maksudnya warga Jawa Tengah ini malu punya gubernur seperti itu. Ya. Mungkin banyak warga Jawa Tengah yang mungkin pingin eksodus ya, eksodus ke Jawa Barat ya. Jadi jangankan level gubernur ya, level menteri aja ya, itu KDM itu mendapat pujian ya kan. Beberapa menteri itu memuji ya cara kerja KDM ya. Di samping dia ya menyelesaikan banyak permasalahan ya, dia tidak lupa untuk menjaga hati agar tidak sombong, selalu bersentuhan dengan orang-orang miskin. Lo ini lo hebat ya. Jadi jangan sampai dikatakan jadi pejabat terus sombong, lupa daratan, ya, sok-sokan. Nah, ini kalau gubernur Jawa Tengah ini mungkin gini loh ya, saya melihatnya, saya kan mantan ASN ya, jadi saya tahu betul ya. Jadi mana-mana ya pejabat-pejabat yang aji mumpung ya. Jadi gampangannya kalau selevel gubernur ya, minimal tuh pensiun jadi gubernur tuh punya harta yang bermiliar-miliar. Selama ini seperti itu. Mungkin kayak Lutfi ini ya, gubernur Jawa Tengah ini mungkin berpikirnya begitu. Waduh, kalau saya mengikuti Bapak Aing ya, saya nggak bisa kaya, saya bisa miskin. Ya, soalnya apa? Bapak Aing ya, itu hampir setiap hari itu rata-rata mengeluarkan uang itu puluhan juta. Puluhan juta. Bahkan satu hari juga pernah mengeluarkan sampai 100 juta, 150 juta. Pernah. Uang pribadi. Ya, uang pribadi hasil dari ketemu uang miskin konten. Soalnya apa? Jadi gubernur Jawa Tengah ini ibarat dibanding sama KDM memang di bawah banget. Bawah banget. Sehingga dia mengkritisi KDM supaya ikut turun. Jadi seperti itu ya.
Jadi di saat sekarang itu zaman-zamannya itu zaman teknologi. Ya ini kan gampangannya gubernur yang cerdas itu memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi. Ya, kalau bicara efisiensi anggaran, ya itu sudah clear, ya sudah clear. Ya, siapapun terkait dengan efisiensi anggaran itu salah satu yang dilakukan Bapak Aing itu luar biasa. Gak ada yang nyontoh memang. Oh sekarang ini KDM itu apa channelnya itu yang nonton sudah jutaan ya. Subscribe-nya itu mendekati 7 juta apa 8 juta. Ya kan? Aduh, agak batuk. Jadi sekali konten ya, itu KDM itu dapat penghasilan dari YouTube sekitar 50 bahkan 100 juta per hari. Ya, coba kalau misalkan Bapak Aing itu pelit, wah dia sudah punya pesawat Bapak Aing ini, itu kan. Tapi karena Bapak Aing ini dia paham ya, ibarat seorang agamawan ya, tingkatannya itu udah tinggi. Jadi memahami terima kasih ini benar. Jadi bukan terima masuk kantong, terima masuk kantong. Nah selama ini pejabat seperti itu ya, ya katanya terkait dengan misalkan terkait dengan selama ini ya anggaran untuk hibah ya yang banyak diselewengkan oleh oknum-oknum ulama ya, ada pesantren yang sampai mendapat sekian miliar bla 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 ya, kenyataannya ya tidak sesuai dengan laporannya ya, sehingga banyak penyelewengan. Begitu juga selama ini ya gubernur, wali kota, bupati ya, saya masih punya bukti ya adanya dana taktis, ada dana taktis dinas. Nah, misalkan gubernur ada kunjungan, waduh diikuti rame-rame oleh berbagai kepala dinas atau mungkin kabirunya. Itu anggarannya udah berapa? Anggaran mengikuti gubernur kunjungan ke daerah. Kalau KDM kan enggak, ya kan? Paling cuma dikawal satu mobil, ya. Cuman itu aja, ya. Terus sama diikuti sama kru YouTube-nya. Nah, namanya efisiensi anggaran tuh gitu. Jadi masyarakat itu, rakyat itu biar tahu yang dikerjakan gubernurnya. Ya cukup dengan melihat YouTube. Oh sekarang Bapak Aing di sini. Oh sekarang Bapak Aing lagi begini. Itu tahu, gitu loh. Sampai kesehariannya itu tahu Bapak Aing itu orangnya sederhana. Pokoknya tiap hari itu harus ketemu orang miskin atau ketemu orang yang bermasalah setiap hari. Ya, nah, sehingga dari situ ya gubernur lain mana yang mampu mengikuti KDM? Ya, nggak ada yang mampu. Ya, apalagi ini gubernur Jawa Tengah ini ya sampai kayak ya mungkin ini ya mungkin termasuk anak buahnya Denny Cagur ya, jadi pelawak-pelawak itu ya, itu mungkin jadi anak buahnya gubernur Jawa Barat ini mungkin selevel. Ya. Jadi DPR ya, jadi bupati, wali kota, gubernur itu tujuannya itu mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Ya, selama ini itu seperti itu. Sehingga dana taktis ya, misalkan ada proyek-proyek, ada apa segala macam. Saya hidup di mulai zamannya Pak Harto ya sampai sekarang. Kalau zamannya Pak Harto itu kita ambil contoh DPR ya. Kalaupun sampai 1, 2, 3 periode itu biasa-biasa aja. Ya, nggak seperti sekarang. Sekarang ini misalkan
jadi DPR 1 periode. Waduh, bagaimana caranya dia langsung bisa beli mobil segala macam. Caranya ya itu tadi. Ya, Kiai suruh bikin proposal, wis ngajukan 10 miliar, saya kawal. Tapi nanti kalau hasil ya misalkan di ACC 7 miliar, tapi saya menerimanya cuma separuh loh ya, 3,5 miliar. Yang 3,5 miliar lainnya untuk dana taktis. Ya, dibagi-bagi sakoncoan, nggak tahu mungkin yang harus diajak untuk kompromi ini siapa saja. Karena saya mantan ASN itu saya tuh tahu. Jadi di saat anggaran yang harusnya diterimakan itu 1 miliar, ya kadang-kadang di saat memberikan gini, wis Pak, daripada Bapak gak menerima, wis pokoknya diterima aja. Wis, mestinya memang 1 miliar, ya tapi kan kita ini yang membantu meloloskan ini kan butuh bensin, butuh apa. Akhirnya Bapak terima 0,5 miliar, udah terima aja. Yang sering terjadi itu seperti itu, ya. Makanya coba kalau misalkan ini ya Gubernur Lutfi ini ya mendengar ceramahnya Dasat Latif ya. Jadi pejabat atau ASN ya kalau diberlakukan hukum Islam itu tidak punya tangan semua. Ya. Dasat Latif itu pernah seperti itu. Makanya kalau kayak Gubernur Jawa Barat ini ya, aduh, mungkin diketawain sama rakyatnya. Diketawain, bahkan memalukan. Mungkin rakyatnya malu, ya. Kenapa harus ngurusi rumah tangga orang lain? Urusi wilayahmu sendiri, ya. Saya orang Jawa Timur, ya. Alhamdulillah sekarang menjadi warga Jawa Barat. Waduh, alhamdulillah ya, saya bangga punya gubernur seperti Bapak Aing. Kira-kira orang Jawa Barat, orang-orang Jawa Tengah ada nggak yang sampai, aduh saya bangga punya gubernur kayak Bapak Lutfi? Nggak ada. Paling orang-orang munafik yang ngomong bahwa dia cinta dengan gubernurnya, gubernur yang suka menggunjing tetangga. Memalukan.